Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa lagi di bagian yang kelima dengan tema masa yang sukar yang terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga. Di bagian yang terdahulu kita sudah mengetahui bahwa tanda-tanda masa yang sukar itu yang pertama adalah kehilangan kasih. Yang kedua, kehilangan rasa hormat. Yang ketiga, tidak ada teladan hidup dalam kebenaran. Yang keempat, karakter kehidupan yang buruk. Kali ini kita akan membahas bagaimana sesungguhnya kita bisa terlepas atau keluar dari masa yang sukar. Apa yang harus kita kerjakan untuk mengalami perubahan kehidupan? Manusia sesungguhnya tidak akan pernah mengalami perubahan kehidupan yang benar dengan cara manusia. Seringkali kita terjebak dengan motivasi yang diberikan, yang kita anggap itu kata-kata yang membangun, dan itu sesuatu yang baik buat kita. Akan tetapi sesungguhnya justru membuat kita tidak berubah ke arah yang benar. Yang harus kita ingat bahwa hanya firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam hidup kita, bukan apa yang menjadi pikiran manusia. Akan tetapi seluruh kehidupan kita harus berdasarkan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17 berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat yang ke-16 dengan jelas berkata bahwa firman Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita yang pertama adalah, bagaimana kita memandang firman Allah hari ini? Apakah itu hanya sebuah ayat-ayat yang menggairahkan hidup kita? Atau justru seringkali menggunakan ayat-ayat menjadi penyemangat kita saja, yang menyenangkan hati kita saja? Atau yang mendukung kita? Dan justru seringkali kita memaksa Allah untuk setuju dengan tindakan kita. Ayat di dalam 2 Timotius 3 dengan jelas tadi dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kita harus mengerti bahwa firman Allah adalah hasil pengilhaman yang diberikan kepada penulis kitab. Alkitab yang kita pegang hari ini ditulis lebih daripada 40 penulis pada zaman yang berbeda, rentang waktu yang begitu panjang, sehingga kalau hari ini kita boleh memegang 66 kitab dengan 39 kitab PL dan 27 kitab Perjanjian Baru. Kita bisa melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa
Para penulis Alkitab ini tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Tetapi kita bisa melihat berita yang disampaikan saling terhubung satu dengan yang lain. Dan yang luar biasa, ada beberapa penulis yang tidak melihat itu dengan secara langsung. Salah satu contoh adalah bagaimana Allah mengilhami penulisan kitab Taurat. Penulisnya adalah Musa. Sesuatu yang luar biasa. Waktu yang berbeda yang diilhamkan Allah kepada Musa. Dan Musa menulis kitab Taurat. Salah satu adalah kitab Kejadian, di mana kita boleh membaca tentang penciptaan Allah terhadap bumi yang kita tinggali hari ini. Bagaimana pengilhaman itu diberikan kepada Musa, padahal Musa tidak terlibat pada peristiwa itu. Akan tetapi Musa menuliskan karena dapat pengilhaman dari Allah. Dan tidak ada kekeliruan dalam penulisan. Karena para penulis tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Bukan berbicara tentang diri mereka. Akan tetapi hal-hal yang mereka terima daripada Allah. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-21, dikatakan, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Sehingga kita bisa melihat bahwa firman Allah ini telah melewati kurun yang sangat panjang, ribuan tahun, yang diturunkan oleh para nabi, ditulis oleh beberapa orang dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dan kita boleh melihat bahwa isi beritanya adalah bagaimana standar kehidupan yang harus dicapai oleh seseorang untuk mencapai kepada perkenanan Allah. Jadi yang pertama kita harus mengerti bahwa firman yang kita boleh terima bersumber daripada hati Allah. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-17 bahwa dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita boleh melihat bahwa manfaat firman Allah untuk mencapai suatu tujuan hidup yang sesuai dengan pewahyuan Allah. Ayat 16 tadi dikatakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi jelas bahwa firman Allah memiliki satu tujuan, untuk perubahan kehidupan, supaya kita kembali kepada tujuan Allah, untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah di dalam hidup kita. Nah, kita bisa melihat di ayat yang ke-16 dikatakan untuk mendidik dalam kebenaran. Tentu sebuah didikan adalah sesuatu yang tidak enak bagi kita. Kenapa saya katakan bahwa didikan ini tentu tidak enak bagi kita? Karena kata yang dipakai untuk mendidik ini berasal dari akar kata, yaitu ajaran. Maka kita bisa melihat kalau kita dididik,
maka sebenarnya Allah sangat mengasihi kita. Karena ada firman Tuhan yang berkata, barang siapa yang kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Jadi kita bisa melihat bahwa firman Allah lah yang memiliki manfaat yang besar untuk mengadakan perubahan di dalam hidup kita, untuk mengalami kehidupan yang benar sesuai dengan standar Allah. Kalau kita melihat apa yang Paulus katakan di bagian ini, maka maksud daripada kebenaran bukan sekedar berbicara perilaku yang benar di hadapan Allah, tetapi suatu hubungan yang benar dengan Allah. Kita bisa melihat bahwa seluruhnya dimulai dari prakarsa Allah yang harus kita terima dengan iman dan berwujud dalam perilaku kehidupan yang benar. Di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan 22 berkata demikian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jelas bahwa untuk kita mengalami perubahan dibutuhkan iman di dalam hidup kita. Kebenaran dinyatakan hanya di dalam Yesus. Kita tidak bisa melihat contoh kebenaran di dalam kehidupan manusia yang lain. Itu sebabnya di dalam Yohanes 14, Yesus sendiri berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat melihat Bapa kecuali melalui aku. Sehingga kita bisa melihat bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Dia. Itu sebabnya kita boleh melihat bahwa Dialah contoh daripada seluruh kehidupan. Kita bisa melihat bahwa di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kita bisa melihat bahwa firman Tuhan menjadi rambu-rambu bagi kita, untuk kita tidak lagi menghidupi dosa di dalam hidup kita. Tetapi seandainya pun kita jatuh, kita punya pengantara yang luar biasa, Yesus, yang akan menolong kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa firman Tuhan ini menjadi penuntun bagi kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki penundukan diri terhadap firman Allah? Secara khusus, orang percaya terhadap kuasa daripada firman di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa untuk memperlengkapi supaya kehidupan kita
memiliki perbuatan yang baik. Kata memperlengkapi ini berasal dari akar kata sempurna. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan rindu hidup kita diperlengkapi. Supaya kita melakukan perbuatan baik. Lewat firman Tuhan inilah hidup kita diperlengkapi. Apa saja yang harus diperlengkapi di dalam hidup kita lewat firman Allah. Saya akan tutup dengan firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Ayatnya berkata demikian. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat ini dengan jelas berkata, ambillah. Berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan ayat ini pula berkata, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Itu sebabnya, mari kita sama-sama terus menyerahkan hidup kita untuk diperlengkapi oleh Tuhan lewat kuasa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan bertemu di dalam topik tentang perlengkapan senjata Allah yang akan melengkapi kita di dalam peperangan kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh berdoa. Kami bersyukur buat firman yang telah Engkau berikan bagi kami. Untuk menjadi penuntun bagi kami. Untuk mendidik kami. Untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak. Kami terus minta untuk Engkau Allah Roh Kudus menolong memimpin kami. Memampukan kami. Sehingga kami boleh terus diperlengkapi dari hari ke sehari sampai kami mencapai kepada kesempurnaan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih buat anugerah yang Engkau boleh beri dan kami boleh terima seluruh kebenaran akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin.